Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, di sini kami akan mempresentasikan mengenai perancangan UI UX aplikasi mobile Lihat Dulu untuk mendukung kesehatan mental mahasiswa. Baik, di sini kami beranggotakan Ibnu Wijaya, saya sendiri Alexander Krisanto, dan Anggit Dwi Nur Aspan. Selanjutnya untuk project overview, Lihat Dulu adalah aplikasi mobile yang dirancang untuk membantu pengguna, khususnya mahasiswa dan young adult, dalam menjaga kesehatan mental dan keseimbangan aktivitas harian. Berdasarkan observasi awal dan diskusi dengan calon pengguna, ditemukan bahwa banyak mahasiswa sering mengabaikan waktu istirahat, memendam masalah sendiri, dan merasa tidak memiliki media yang nyaman untuk mengekspresikan emosi. Proyek ini diharapkan dapat menjadi solusi digital yang tidak hanya fungsional, tetapi juga empatik terhadap kebutuhan psikologis pengguna. Lalu selanjutnya ada project timeline, minggu pertama, studi kasus, empty map, wawancara, persona and problem statement. Selanjutnya di minggu kedua ada tahap ide, sitemap, user flow. Minggu ketiga ada wireframe, design system, prototype. Dan minggu terakhir ada tes penggunaan, ide presentasi, dan laporan final. Selanjutnya pada desain proses, untuk discover, studi kasus dan eksplorasi masalah, wawancara pengguna, observasi kebiasaan pengguna, penyusunan dan penyusunan empty map. Untuk define, penyusunan user persona, perumusan problem statement, analisis kebutuhan pengguna, tentukan fokus solusi yang akan dikembangkan. Untuk develop, brainstorming ide solusi fitur penyusunan sitemap, pembuatan user flow, pembuatan wireframe, penyusunan desain sistem, dan prototype interaktif. Untuk deliver, usability testing kepada pengguna, evaluasi dan perbaikan desain, finalisasi, dan pembuatan video presentasi. Selanjutnya, untuk hipotesis problems, yaitu satu, kurangnya kesadaran untuk beristirahat. Kedua, tidak memiliki ruang curhat yang aman. Ketiga, kesulitan mengatur jadwal istirahat. Dan keempat, overthinking dan stres berlebihan. Selanjutnya, data collection. Metode yang digunakan dalam proses riset yaitu wawancara pengguna, observasi, dan kuesioner dalam Google Form. Jenis data yang dikumpulkan ada dua, yaitu data kualitatif berupa pendapat pengguna, keluhan, kebutuhan, dan harapan terhadap aplikasi kesehatan mental. Yang kedua, data kuantitatif berupa angka hasil kuesioner seperti presentase tingkat stres, frekuensi lupa istirahat, dan minat terhadap fitur aplikasi. Hasil responden yang telah didapat, hasil responden yang telah didapat 5 orang dengan rentang usia 18 sampai 25 tahun, latar belakang mahasiswa semester 5 ke atas, dan fokus pertanyaan pemicu stres, dampak fisik atau mental, dan mekanisme coping saat ini. Berdasarkan hasil pengumpulan data, diperoleh beberapa insight utama. Yang pertama, sebagian besar responden sering lupa beristirahat saat sibuk beraktivitas. Yang kedua, banyak responden merasa butuh tempat curhat yang aman. Dan yang ketiga, responden kurang mengatur jadwal dan pengingat untuk keseharian. Data inilah yang menjadi dasar dalam perumusan problem statement, pengembangan fitur, serta perancangan aplikasi Lihat Dulu. Selanjutnya, persona. Lilis adalah mahasiswa semester akhir yang aktif organisasi dan sedang menyusun skripsi. Ia perfeksionis namun sering merasa tertinggal dari teman-temannya. Sering mengalami migrain dan sulit tidur saat stres melanda. Pikirannya selalu berisik dengan kekhawatiran masa depan, ingin curhat tapi takut dianggap lemah atau membebani teman. Harapan ada tempat bercerita yang anonim atau profesional supaya dia bisa bercerita tanpa rasa bersalah. Dia juga berharap bisa tahu kapan harus berhenti dan istirahat sebelum badannya tumbang. Goals yang Lilis harapkan yaitu lulus tepat waktu dengan karya yang membanggakan dan mental yang sehat. Selanjutnya yaitu customer journey map. Fase pemicu, membuka laptop untuk revisi skripsi atau melihat story IG teman yang sukses. Fase puncak masalah, proses mengerjakan tugas, editing yang buntu.
frustasi berat, dan migrain kambuh mah naik, serta mata lelah. Fase ketiga, mekanisme bertahan, menarik diri, mendengarkan musik keras, menggambar abstrak atau tidur yang menghasilkan lega sesaat, namun masalah utama belum terselesaikan. Selanjutnya yaitu problem statement. Mahasiswa semester akhir membutuhkan akses terhadap ruang yang aman, tenang, dan dukungan emosional yang sportif karena tekanan akademik serta rasa insecure terhadap pencapaian orang lain dapat memicu kelelahan mental dan berdampak pada kondisi kesehatan fisik maupun psikologis. Selanjutnya yaitu tim tim selanjutnya yaitu solusi. Tim mengusulkan sosok langsung harapan. Selanjutnya itu solusi. Solusi ini mewujudkan. Selanjutnya yaitu solusi. Solusi ini mau selanjutnya solusi. Solusi ini diwujudkan melalui beberapa fitur utama. Yang pertama, fitur curhat dengan konselor. Yang kedua, AI chatbot sebagai teman bicara. Yang ketiga, fitur atur jadwal rehat. Yang keempat, reminder mengingat istirahat. Yang kelima, desain visual yang calming dan friendly. Oke, selanjutnya yaitu sitemap. Untuk sitemap sendiri seperti ini. Ini sudah dikonsultasikan kepada Pak Arvin waktu di kelas. Kemudian untuk user flow seperti ini terdapat dilakukan. Lanjut untuk guideline design system. Yang pertama yaitu tipografi. Untuk tipografi kita menggunakan font Coppins yaitu black, bold, dan juga medium dengan pengaturan seperti ini dan ukuran seperti ini. Oke, untuk color palette yaitu berikut dan juga icon berikut. Nah, untuk komponen kita terdapat komponen utama yaitu daftar masuk, chat, profile, dan juga curhat, dashboard, dan juga keyboard. Lanjut untuk wireframe sendiri, kita menggunakan fitur utama saja yaitu sebagai berikut. Dan untuk high fidelity, kita cuma menambah warna saja seperti itu. Lanjut untuk prototype, berikut adalah tampilan prototype semua halaman. Lanjut untuk usability testing. Pengujian dilakukan menggunakan Maze dengan metode task-based usability testing. Karakter partisipan yaitu menguji 20 partisipan dengan rentan usia 17 sampai 22 tahun. Mayoritas merupakan mahasiswa sesuai dengan target pengguna aplikasi. Hasil pengujian fitur yaitu pertama, fitur counseling. Rata-rata durasi penyelesaian yaitu 103 detik. Kemudian sukses rate yaitu 90%. Kemudian untuk drop off 10%. Misklik 60%,6. Skor kepuasan yaitu 6,3/7. Sebagian besar pengguna menilai fitur mudah digunakan, namun terdapat masukan terkait performa, sedikit nge-lag ataupun perlu indikator halaman aktif. Kemudian fitur pengingat harian. Rata-rata durasi penyelesaian yaitu 71,1 detik. Sukses rate 94,7%, drop off 5,3%, misklik 63,1%. Untuk skor kepuasan yaitu 6,4/7. Mayoritas pengguna menyatakan fitur ini lancar dan mudah digunakan. Masukan utama berkaitan dengan ukuran teks dan tombol yang perlu diperjelas serta diperbesar. Kemudian lanjut untuk fitur AI chatbot, rata-rata durasi penyelesaian yaitu 68,4 detik. Sukses rate 94,4%, drop off 5,6%, misklik 26,8%. Kemudian untuk skor kepuasan 6,4/7.
Fitur ini mendapatkan responsi sangat positif, meskipun beberapa pengguna menilai respon AI masih bisa dipercepat. Analisis temuan. Kelebihan, aplikasi mudah dipahami, fitur relevan dengan kebutuhan mahasiswa, tingkat keberhasilan tugas di atas 90%. Kepuasan pengguna tinggi, mulai dari 6 sampai 7. Kemudian untuk kekurangan, ukuran teks dan tombol masih terlalu kecil. Tidak ada indikator tab aktif di bagian navbar bawah. Kemudian performa loading atau respon perlu ditingkatkan. Nah, untuk kesimpulan, berdasarkan hasil usability testing, prototipe aplikasi Rehat Dulu memiliki tingkat usability baik hingga sangat baik. Mayoritas pengguna berhasil menyelesaikan tugas, memberikan penilaian positif, serta menilai aplikasi bermanfaat. Dengan perbaikan minor pada aspek visual dan performa, aplikasi dinilai layak untuk dikembangkan ke tahap implementasi selanjutnya. Mungkin cukup ini yang bisa kami presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.